Ya, jadi gereja Bertah Kuta Juluenda mulai enda lid entah pelit kujenda penginjil sekitar tanggal 26 bulan 5 tahun 1966 enda waktu jenda si reh kujenda si nginjil emkap pendeta manurung ibas GM Kinari. Jadi ibakan waktu jendai katekisasi bas kuta tenda enda sekalian ras kuta sebraya. Maka si kita kan pendeta manurung enda ngusah masa tugas na isbraya. Maka iteruskan pelajaran katekisasi enda ibas pertua isbraya narikam emkap si tergelar pertua Bapak Selat, pertua Bapak Lorna, Rasadanari, pertua Ndai, lupa kami gelarna. Jam ibas tahun 1966 datang na lit jenda ibahan pelajaran katekisasi. Maka ibas tanggal 8 bulan 10 1967 ibahan pridin si pemena Bertah Kuta Julu enda ibahan di Sebraya rikut ras perpulungan Sebraya. Kita kan anak Bertah Kuta Julu pe ngonterem si ngikuti pridin nandai. Maka ibahan rapat si pertama entah pe permingguan si pertama bertahenda tanggal 7 bulan 4 tahun 1960. Kita kan lanai siat di Sebraya, maka dipindahkan ke bertahenda. Enda pe simbabesa waktu jendai enda pendeta guru agama i kawan zahenarem rapat ginting gelarna. Tapi kita kan dalan pemesra i Sebraya nari, makna rehnina Sebraya nari ku bukit saja kena anak bukit saja singa jari kena nina, maka ipindokan kena tahun entah pe tanggal 20 bulan 10 sada tahun 1960 endai pindokan pertua i Bukit Naringgo mbawai perminggu ni jenda. Maka simbabe sambaranda ku jenda tang-tangna emkap pertua Bapak Kontan, pertua Bapak Supan, pertua Bapak Mesah bagai perikut as pertua Bapak Ismail. Maka pada kita kan ngotrem na usur kalak si ku gereja ibangun jenda gereja si pemena. Enda sekitar tahun entah pe tanggal 10 bulan 4 tahun 1960 siwah. Enda bangun gereja jenda secara gotong royong. Enda berenda gereja pertama ta labo basingan enda. Enda berenda ibahan alu sederhana ars gotong royong emkap ibas bahan bakuna si terutama waktu jendai enda iban ibas buluh nari. Tapi landa kaksa masyarakat pe jemaat pe semangat dia maka ibas tahun entah pe bulan 6 tahun 1975 enda ipindahkan gereja tenda kubas ingan si Gundaria enda ngomandai ban jenda secara semi permanen berenda lebih enda tahun 1975 enda berenda si ngeresmikan saya mengkap pendeta Selamat Karus sekali ia memang putra bertahenda. Pendeta tenda ia putra daerah henda putra Bertah stuna pendeta Selamat Karus kalienda. Maka ibangun terus maka irenovasi sehasa Gundari bagian dalam gereja tenda endam Gundari nggo permanen ia nggo tetap J kita minggu ibas tahun 1980 siwah enda ibakan jenda pemilihan pertua dia akan si pemena. Maka si terpilih waktu J si pemena pertua temkap pertua Koran Perangin Angin, pertua Mandor Depari, pertua Merek Karuskali,
dia akan kerani karus sekali, dia akan tianna beru karus sekali, bagai peras dia akan tambang beru karus sekali. Si pemena si terpilih ibas pertua dia akan si melayani ibas gereja GBKP Bertakuta Juluenda. Jadi kita lang aja di Runggun, perpulungan dengar. Maka seterusnya sehasa Gundari pengurus lembaga entah pengurus Runggun endalit piga ketua Runggun MKAP pertua Sepsin Ginting SP ikut sekretaris P pertua Supri Pandia bendahara pertua Julkarnail Ginting bidang kononia enda pertua Aswat Sembiring bidang marturia enda Victor Tarigan, bidang diakoni ena pertua Sanderson Karuskali, Gundari pengurus Runggun, ena Gundari pengurus Runggunta. Jadi seterusnya harapkan kami untuk ke depan gereja GBK Pienda asakai si terdaftar mungkin sekitar Gundari hitung kami terdaftar yang anggota lit 200 lebih jemaat jadi si bas 200 ini harapkan kami ke depan namin nasabanci namin ngokari krina ngikuti kebaktian minggu lanai bagi si nggonggo nenda bahwa kita hanya siar kebaktian minggu si muat bagin hanya 40%. Maka si harapkan untuk berikut nagari paling tidak ia 85% dari singgo muat bagin di bas perminggun ta. Bagi untuk perminggun anak KKR enda si harapkan ribancimin bagi 2. Selama ini ada khusus KKR saja sekali masuk yang perminggun. Enda kari siapkan go 2 iya. Saat perminggun si pertama kari enggak perminggunan anak-anak saja iya. Si kedua akan kari si bagikan ia kubas perminggun remaja. Enda mengharapkan kami ke depan nasi tuhuna gereja GBKP enda gelah banci kari rahulina ku lebih enda. Jadi enda mening kami bas kesempatan enda ikatakan kami bujur ras menjuah-juah man banta krina di bata si masu krina na kita belah krina na kita sehat menjuah-juah kupu di warienda bujur. Di bata raja meriksi mulia, pebinkan bin gelar nasi badia, badia ngerajai sasina sana. Maka bujur dari bata ban puji, nai nari gendua di sepagi, bantanai na kita krina sisui, sembah ia memadi. Jojua. Kami arah mahasiswa Universitas Katolik Santo Tomas Medan, Fakultas Ilmu Komputer. Agenda karangan kami nungkun juga karena sejarah kasih PKB dari penungkun sedebana. Si pertama lebih Pak katakan nu segelar nur sekali jabatan nu bas kasih senda. Oke, bujur. Jadi kutandakan
Diringku gelarku Pendeta Ebenezer Karoskali, Ibas Klasis Baru Sibaya. Jabatan kami mengungkapkan sebagai Ketua Klasis Ibas periode Enda, periode 2020-2025. Jadi perkenalan singkat, Enda Kokap Ibas Pak Senda. Jujur Pak, langsung aja kita masuk ke penumpang pertama Mandu. Uga sejarah Klasis Tenda Pak. Ya, jadi GBKP Klasis Baru Sibaya, Enda adalah klasis hasil pemekaran dari keputusan sidang sinode Ibas tahun 2015 yang lewat ya. Sebelumnya klasis Tenda Runggun Kerina bersatu dengan GBKP Klasis Brastagi. Tahun 2015 itu dibawa usulan ke sidang sinode dan diputuskan pada waktu itu bahwa Klasis Baru Sibaya bisa dimekarkan menjadi klasis yang berdiri sendiri. Jadi Klasis Enda secara resmi berdiri, entah Banci katakan sebagai tanggal berdirinya 20 Juni 2015. Iya, jadi adi sejarah berdirinya, kira-kira secara singkatnya bahwa Marenda adalah hasil pemekaran dari GBKP Klasis Brastagi. Jenari Klasis Enda kami perlu tambahi penjelasannya bahwa ada sesuatu yang unik situ Hunabas Klasis Enda. Dari segi nama misalnya, segi nama itu berbeda dengan 26 klasis yang lain. Jadi ada 27 klasis di GBKP. Klasis kita yang Baru Sibaya ini adalah satu-satunya klasis yang memakai nama dua gunung di klasis kita. Jadi klasis kita itu mencakup ada Deleng Barus, ada Deleng Sibaya. Jadi nama itulah yang kita pakai, makanya dinamakan Klasis Baru Sibaya. Jadi ini yang unik. Mungkin lalit pas klasis-klasis dewan yang lain, mungkin Kaban Jahe, Kaban Tiga Panah, Jakarta, Kalimantan, hanya letak geografis. Tapi kita punya keunikan karena kita punya sesuatu yang berbeda dari sisi alamnya. Begitu. Jadi Sirbahansa kita dinamakan Klasis Baru Sibaya. Mungkin itu ya. Kayak visi misi bangun Klasis Tenda Pak. Ya, jadi sejak 2015 sebelum dilakukan pemekaran, sebetulnya visinya adalah agar lebih memudahkan untuk melakukan pelayanan. Karena di Klasis Brastagi pada waktu itu kita itu hampir sudah mencapai 40 runggun. Jadi terlalu luas daerah, terlalu luas daya jangkau, dan dirasa tidak efektif lagi, sehingga pada waktu itu pada akhirnya diputuskan lebih baik dimekarkan karena lebih memudahkan nanti untuk sisi pelayanan jika ditangani langsung oleh di sekitar daerah ini gitu ya. Jadi itu visi yang pertama, agar kita lebih mudah untuk melakukan pelayanan. Nah, yang kedua, visi Klasis Baru Sibaya itu tidak terlepas dari visi GBKP secara umum ya, menjadi kawan sekerja Allah, tapi jadi aron dibatasi maba pasu-pasu mandonienda. Jadi kehadiran kita itu jelas iarapkan kehadiran gereja itu jadi pasu-pasu lit nanam-naman donienda, termasuk juga man alamenda. Jadi untuk itulah sebetulnya Klasis Baru Sibaya ataupun gereja-gereja secara umumnya hadir, tapi berdiri tengah-tengah daerah kita. Jadi itu ya kalau visi dan misi. Tiga jumlah gereja si pertama masuk ke Klasis Baru Sibaya Pak, sekundari. Ya, jadi tang-tang nakel awalnya di Klasis Baru Sibaya ketika kita mekar itu kita hanya ada 22 ya, 22 runggun ya. Jadi setelah 22 runggun itu kita ada beberapa runggun yang mengalami pemekaran dan disahkan jadi runggun ya, misalnya runggun Gurisen ya, misalnya runggun Juma Padang Tangkidik, runggun Bertakuta Julu gitu ya. Jadi Sirbahansa sekarang di tahun 2022 kita sudah ada 25
runggun. Dan yang unik lagi sebetulnya 25 runggun itu kita ada di 5 kecamatan. Nah, itu kita masuk, itu sebagian besar daerah kita ini masuk kecamatan Barusujahe. Ya, setelah itu kita masuk sebagian besar lagi Dolak Raya. Nah, 1 runggun itu masuk kecamatan Tigapana. Dan ada 2 runggun itu masuk kecamatan Brastagi dan 1 masuk kecamatan Merdeka. Jadi itulah keunikan ya. Jadi 25 runggun yang tersebar di 5 kecamatan di Kelasi Barusibaya. Jadi kalau nama-namanya mungkin di statistik nanti ada nama-nama runggunnya ya. Tapi kalau dari segi jumlah dan dari segi pertambahan selama 7 tahun ya, 2015 sampai 2022 ini hanya 3 runggun yang bertambah di klasis kita. Oke, itu kalau dari ininya ya, jumlah ya. Masuk tabas penungkun si kedua Pak. Nah, Kayaknya kira-kira program-program kegiatan si bahan bas kelasina untuk jangka ke depan Pak? ya, jadi program si Banbas Kelasi Senda, si pertama lawan silang si dahikan kita adalah tritugas gereja, itu jelas ya. Jadi koinonia, tapi persekutuan, kemudian diakonia, pelayanan dan marturia kesaksian itu laban si lepas, artinya itu sudah pokok ya, sudah wajib dilakukan di bas kebaktian, kepulungan, rasi deban nakrina. Dan itu kita masih banyak harus yang kita benahi sebetulnya. Harus peningkatan kehadiran jemaat, peningkatan termasuk juga keuangan, persepuluhan, kerja rani, itu untuk ke depan kita ingin, kalau sekarang mungkin hanya angka itu 40%, kita kejar sampai 70 atau 80%. Nah, program ke depan yang mungkin jadi rencana adalah, satu dulu kita membangun, ini bangunan kantor klasis yang sudah dibangun itu mulai pengadaan tapak dari 2017. Nah, jadi diharapkan tahun ini bisa selesai dan di aula dan rumah pendeta ketua klasis atau rumah dinas di belakang. Nah, yang berikutnya, program kita ke depan, setiap runggun itu sudah ada rumah pendeta, sudah ada gedung KKR, dan sudah ada bangunan gereja yang permanen. Nah, itu rencana kita, karena sampai sekarang itu masih ada beberapa runggun yang belum ada gedung KKR-nya dan belum ada rumah pendeta, rumah dinas yang permanen. Dan itu sedang kita kerjakan, beberapa sedang membangun saat ini, gitu ya. Nah, jadi tambahannya mungkin program yang ingin kita capai sebetulnya, kalau nanti sudah memungkinkan keuangan kita, diharapkan satu runggun ini ada satu pendeta sebetulnya, gitu. Kalau sudah ngasuk runggunna gitu, tapi mungkin ini yang kita kejar untuk jangka panjang ya. Maka situhuna kita sedang mempersiapkan untuk pembinaan SDM-nya, sumber daya manusiana situhuna. Jadi bagaimana sumber daya manusia kari situhuna bansi meningkat juga gitu kan. Tambah-tambahannya ya program-program yang kita lakukan lah untuk pembinaan kepada masyarakat ya, dan termasuk runggun klasis kita lah yang kemarin kalau bisa dikatakan itu termasuk yang juga pelopor man klasis Sideban dalam gerakan untuk menentang perjudian dan penyalahgunaan narkoba gitu ya. Kita tahun 2018 itu menyurati Kapolres, Bupati, menyatakan bahwa jika ada perjudian di daerah tenda kita keberatan dan kita minta untuk ditindak gitu. Termasuk itu juga untuk jangka depannya kita juga ingin masalah penyakit sosial bancidung minibas klasista gitu ya. Jadi bujur Pak, enda kok mungkin masih sakan kami penumpuan Bandung, bujur. Bujur. Joshua. Ya, salam. Agenda kerahan kami nunggu piga-piga karena penungkun bas kelas tenda Pak. Si pertama katakan gelar nurus ke jabatan bas kelas tenda Pak. Ya, gelarku Pendeta Joharis Ginting, aku sebagai wakil ketua di klasis Barusibaya. Masuk ke bas penungkunan si pertama Pak. Kayak saya nih program-program kegiatan bas kelas tenda untuk memajukan Pak. Ya, program-program kegiatan situna 3 program. Das bidangnya masing-masing, koinonia, diakonia, dan marturia, dan penjabaran program-programnya
Marturia Koinonia Ras Diakonia dilakukan ya alur berbagai kegiatan. Masuk ke penunggulan selanjutnya Pak, kayaknya kira-kira hambatan bas karena program si bahan kena batasnya Pak? Ya, secara umum hambatan ikut situasi segenduari situasi COVID, ya perjumpaan dibatasi, kali kebiaran-kebiaran alat gereja, kebiaran-kebiaran guna melakukan dahin saja. Tapi tiga hal si banci silakukan, misalnya bagi ibadah silakukan kang live streaming, ya perkunjungan memang dibatasi tapi tetap silakukan pelayanan. Bujur Pak, anda mungkin kok penunggulan si masih kayan Bandung, bujur. Ya, bujur. Shalom, menjuah-juah mantakrina. Izin dah kami arah mahasiswa Universitas Katolik Thomas Medan, Fakultas Ilmu Komputer. Izin dah karena kami Pak nukun biga-biga karena juga pas asisten Pak. Si pertama isi gelar rendu ras jabatan pas asisten Pak. Bujur, aku gelarku Edison Bangun, SP. Jabatan kubas kelas sisenda, MK kan bendahara. Jadi aku mau masuk periode kedua, periode pertama merenda, MK wakil sekretaris. Jadi kelas sisenda ngonde yurekan ketua AKP, pendeta Ebenezer karo sekali. Endang go mulai terbentuk 2015, jana hanggup 7 tahun. Jadi di sini juga perkembangannya selama 7 tahun enda untuk pelayanan ya, 25 runggun kita gundari dari awal 22 runggun. Jadi runggun tenda mungkin hanya beberapa runggun galang, tapi si debane krina dengan bahasa runggun si kitik telu sektor, ada runggun si galang termasuk runggun bukit di Kabupaten Karo. Runggun Bukit Tenda salah sada merupakan cikal bakal kalak Kristen di Tanah Karo Simalemenda, MC pertama. Lalu berikutnya Runggun Galang Enda, Runggun Tanjung Barus, Runggun Barus Jahe, Runggun Sampun. Jadi 5 runggun galang. Si debane ya runggun kitik. Madi kita kena masalah runggun. Karena kira-kira penungkunan dulu. Jadi masuk ke penungkunan Pak, juga ngeda struktur organisasi pas asisten Pak. Oh, ada struktur organisasi tentunya kita jando secara sinodal di bawah Mudramen. Ya, di bawah Mudramen Enda lead 27 kelas seluruh Indonesia. Salah satu klasis MK klasis baru Sibaya adalah kita. Jadi jenda bas klasis jenda lead BPMK Nina. Lead 5 kala Badan Pekerja Majelis Klasis. Badan Pekerja Majelis Klasis ketuana Pendeta Ebenezer karo sekali, Wakil Ketua Pendeta Joe Haris Ginting, Sekretaris Pendeta Melda Jupenita Bru Ginting, Wakil Sekretaris Pertua Ferdinand Tarigan, Bendahara aku Edison Bangun SP. Jenare Litka pengurus kategorial tentunya, pengurus kategorial Enda ia lead pengurus Mamre, Mamre Klasis, Litka Moria Klasis, Litka Permata Klasis, Litka KKR Klasis, Litka Zaitun Klasis. Iglari ia kategorial Klasis. Jenari setiap runggun tentu lead BP runggun. 25 runggun dai BP runggun. Ia di sektorna ia 5 udah atas. Ia berarti menganyomi pertua dia kena setiap sektor 2 pertua sada diaken. 2 pertua ia sada diaken. Ia di kita ngerana karena runggun bas sektor. Tentu bas runggun pelit kangenda hierarkina, struktur organisasina. Tentu jemaat 0 dia sampai 500 keluarga. Enda makanya ia jemaat enda ia pertua dia kena setiap sektor ndai dan 2 pertua sada diaken. Sada sektor ia ya,
minimal ia harus lead 20 kakak, kepala keluarga. Jadi 20 kakak bicara kita jemaat. Ya, jemaat itu misalnya rata-rata 2 anaknya tambah istrinya 4 jemaat. Jadi di si total ia klasis tenda Gundari lead ia kakakna sekitar 3.500 kakak. 3.500 kakak adi rata-rata kali 4 berarti sudah ada 12.000 jemaat. Ya, jadi mungkin sama jagi kami data runggun-runggun kemarin nggak susah sebetulnya kalau kita bicara sudah secara statistik. Lalu pertua diaken tadi kita lihat kalau runggun galang dia, ya, kalau runggun kecil dia BP runggunnya ketua sekretaris bendahara di bawah 500 kan gitu tadi. Kalau di atas 500 BP runggunnya bisa 5. Misalnya 501 sampai dengan 800. Itu bisa BP runggunnya. Ketua, sekretaris, bendahara, bidang dia punya, bidang konyonya. Itulah kata pendeta tadi tri tugas gereja itu kan. Tri tugas gereja yang harus dijalankan itu kan marturia, kesaksian kan, koinonia, persekutuan, diakonia, pelayanan. Nah, jadi kalau misalnya tadi runggun besar saya bilang ada dia 10 sektor. Kalau 10 sektor rata-rata 20 saja dia satu sektor sudah 200-an kan gitu. Berarti dia sudah 5 BPMR-nya. Begitulah yang hierarkinya kita laksanakan. Oke, apalagi kira-kira? Kumpulan si kedua Pak, juga nge penggerak ratakan pelaksanaan program kelas tenda Pak. Klasis tenda khususnya mengikuti Modramen, arahan dari Modramen, ya termasuk untuk penyusunan apel-apel, yaitu anggaran pendapatan dan belanja, ya yang kita sinkronisasikan, ya, berapa anggaran pendapatan kita dan jangan sempat defisit kan gitu, berapa anggaran pengeluaran. Tentunya anggaran-anggaran ini kan untuk pelayanan, termasuk gaji pendeta kita. Karena kita GBKP ini kan ada saling mengisi subsidi silang namanya untuk dalam rangka anggaran ini. Tujuannya seluruhnya anggaran ini adalah untuk pelayanan. Jadi kalau kita bicara masalah program-program yang kita buat, tentunya kita tetap ini kita GBKP kan berdasarkan runggu. Apapun dimusyawarahkan, apapun harus kita bicarakan. Kita bicarakan ke Modramen, kita selesai dari Modramen, kita bicarakan ke runggun tadi. Misalnya kita buat macam pembangunan ini, kita bicarakan dulu. Ya, lalu kita angkat panitia, lalu dari panitia dibuat seksi-seksinya, macam kemarin kita buat fundraising. Tentunya dalam hal ini kita harus sinergi. Kalau enggak siapa nanti? Kan yang dukung kita runggun. Runggun itu ada di bawahnya lagi ada Bajem. Di bawah Bajem itu kan ada lagi perpulungan namanya. Kalau semua enjoy dia, semua enak, nggak ada yang susah. Ya, dalam nama Tuhan kan gitu. Ya. Greener meriah ukur guna pepulung set. Ya, mudah-mudahan nanti ini pada tahun ini bulan-bulan Oktober paling lambat udah selesai lah ini. Termasuk kalian adik-adik mahasiswa, kalian pun kan punya tanggung jawab juga ini. Iya kan? Saya dulu waktu mahasiswa seperti kalian punya tanggung jawab juga ini. Ini sama Pak Ketua misalnya, Pak Ketua kami mahasiswa, kami ini kontribusi kami, misalnya kan gitu. Karena saya pun seperti kalian dulu mahasiswa. Dan kebetulan saya 3 sarjana saya, termasuk ini yang kau tanya ini. Jadi macam MMTC itu termasuk saya ikut di situ, Multimedia Training Center. Jadi saya sering diskusi, komunikasi. Ya, dalam hal ini program-program yang kita jalankan pun berdasarkan komunikasi. Kalau sumbat komunikasinya, nggak akan bisa jalan apa-apa. Nah, macam klien kemarin ini datang kemari, kan komunikasinya bagus. Nggak sumbat. Kalau sumbat nggak akan bisa. Nah, itu kan dari Modramen kan, dari Modramen ke klasis-klasis kan gitu.
Ya, itu kan ini kan sudah ada MOU lagi antara sekolah kalian, universitas kalian dengan Mondramen. Dan yang berkelanjutan kan salah satu program ini. Tapi tidak terlepas dari keimanan kita kan. Kalian kan nyusun data jemaah, perunggun kan gitu. Betulkah ini datanya sekian atau bagaimana? Iya kan? Saya belum lihat data-data kalian itu sebetulnya apa yang kalian susun. Apakah sampai anak-anaknya, pendidikannya, pekerjaannya. Dari sana nanti dengan BPMK akan kami evaluasi sejauh mana kekuatan-kekuatan ya dari jemaat kita ini. Iya kan? Oleh karena bagi kata kalak karo, adi nuan jaung kita bas tanah tenggiring, labung beraturah rebuah pelabu. Bagaimana pelayanan kita? Berarti masih perlu PI kan gitu. PI. Oke, apa lagi kira-kira? Jadi mungkin ini cukup pertanyaan sisa kayak Mbak Pak, bujur kita kerina. Ya. Kenapa semangat terus? Ini karir muda kan? Kata Soekarno apa? Berikan pemuda 10 sama aku katanya. Digoyangnya dunia ini. Jangan kasih tua-tua macam kami ini. Batuk-batuk dia kan, mentambarin ke dilalap. Nai nari gendua di sepagi Bertandai kita kina sisui Sembah ia memadi Maka wujudkan di pertama puji Nai nari gendua di sepagi Bertandai kita kina sisui Sembah ia memadi Oke, Unika! Sekali lagi, Unika!